Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu melalui media Zoom dalam perkuliahan ekonomi kelembagaan. Hari ini adalah pertemuan ke-13 dari 14 pertemuan yang nantinya akan kita lalui. Dan pertemuan ke-13 ini akan mengambil tema pembangunan desa melalui ekowisata. Nah, apa itu pembangunan desa melalui ekowisata dan apa itu ekowisata ya? Tentu kalian sudah sedikit paham tentang apa yang dimaksud dengan ekowisata. Bahwa ekowisata tentu juga khususnya di Magelang, nanti saya akan ambil contoh beberapa wujud ekowisata yang sudah ada di Magelang. Ya. Mengapa desa wisata ataupun agrowisata atau ekowisata? Jadi pilih. Ya. Saat ini banyak bermunculan desa-desa wisata, agrowisata, dan ekowisata di sekeliling dan juga di lingkungan kita. Tetapi bahwa yang harus kita pahami bahwa tidak semua desa itu mampu menyerap dan juga mengaplikasikan dari konsep desa wisata, agrowisata maupun ekowisata. Tetapi bahwa mengapa ini penting ya? Mengapa harus desa wisata atau agrowisata atau ekowisata? Karena untuk keseimbangan kehidupan kota dan desa, mencari sensasi pedesaan itu kadang membutuhkan sense yang diperlukan untuk beberapa orang. Contoh bahwa orang-orang kota memandang pedesaan itu akan menjadi suatu barang yang mewah sekali. Kita ambil contoh bahwa di Ubud misalnya, Ubud Bali. Nah, di Ubud itu ya kalau kalian di desa, hidup di desa ya pasti apa sih Ubud itu enaknya wong cuman sawah gitu aja ya kan. Sawah bertingkat-tingkat ya di Bandungan banyak ya kan seperti itu. Nah, tetapi bahwa saat pemandangan itu dilihat oleh orang kota ya, orang dari daerah kota Jakarta, Bandung dan sekitarnya katakanlah, maka akan menjadi suatu pemandangan yang luar biasa. Apalagi bule turis luar negeri pasti akan melihatnya itu suatu hal yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena tidak ditemukan di negara ataupun daerah mereka. Berikutnya adalah memiliki nilai budaya dan kemanusiaan. Ya. Jadi Jadi memiliki nilai budaya dan kemanusiaan. Kadang seni budaya ya itu menjadi konsep utama dari wisata. Kenapa ya? Kalau kita bisa ambil contoh lagi di Bali misalnya. Di Bali itu terkenal dengan budayanya. Contohnya adalah tariannya, tari kecak ya. Tari kecak kenapa kok menarik minat yang luar biasa ya? Karena memang unik bahkan untuk warga ataupun warga negara di Indonesia sekalipun. Misalnya kita pergi ke Bali, kita saat melihat tari kecak ya suatu hal yang unik sekali ya, ataupun tari barong itu suatu hal yang unik sekali. Kita tidak pernah menemukannya di daerah kita, khususnya di Jawa katakanlah. Nah, itu suatu bentuk bahwa adanya desa wisata itu memerlukan nilai budaya dan kemanusiaan yang unik yang bisa ditonjolkan dari desanya. Jadi kalau kalian bisa mengambil suatu nilai positif dari desa kalian itu bisa dijadikan sebuah kawasan wisata yang luar biasa. Contohnya di Banyuwangi itu hampir setiap setiap minggu bahkan itu selalu ada kegiatan di berbagai macam desa yang ada di Banyuwangi. Misalnya contohnya Sewu Kopi ya. Sewu Sewu Tari ya, artinya bahwa 1.000 penari ya, berkumpul, lalu Sewu Kopi artinya bahwa nanti di desa tertentu ya itu nanti yang merupakan tidak sebetulnya tidak menghasil kopi tetapi peracik kopi yang sangat baik dan sangat enak ya. Jadi hampir di seluruh jalan, di sepanjang jalan itu diberikan kopi ya, diberikan kopi sudah terseduh ya, enak ya. Jadi nanti para wisatawan dari dalam wilayah
Banyuwangi dan sekitarnya itu datang ke situ dan bisa mengambil kopi itu secara gratis dari rumah-rumah warga sepanjang jalan. Lah, itu suatu konsep yang menarik juga untuk menarik wisata ataupun wisatawan di suatu wilayah. Lalu fungsi konservasi lingkungan dan budaya, kita juga bisa ambil contoh misalnya di kawasan Gunung Bromo misalnya ya. Di situ lahan konservasi tetapi bahwa lingkungan di sana juga dijadikan sebagai objek wisata dan terakhir adalah demi kesejahteraan masyarakatnya. Kenapa kok masyarakat harus sejahtera dalam sektor wisata ya karena memang potensi yang dimiliki di desa itu selain pertanian misalnya bisa dijadikan suatu tambahan penghasilan untuk daerah tersebut. Nah, berikut ini adalah gambaran tabel tentang International Visitor Arrivals to Indonesia tahun 2012 sampai 2018. Kalau kita bisa lihat ya di situ trennya bahwa fluktuatif ya. Kenapa kok fluktuatif? Artinya ada naik turun yang tajam dari masing-masing tahun ke tahunnya. Ya, 2012 terjadi peningkatan ya signifikan ya, lalu di tahun 2015 meningkatnya sedikit ya. Artinya bahwa ada peningkatannya pun itu tidak signifikan yang banget ya. Tetapi di tahun 2018 terjadi kenaikan yang signifikan ya. Persentasenya itu mengalami peningkatan dari sektor turis mancanegaranya. Ya. Pengertian ekowisata. Ya, ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal, serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ekowisata itu yang wisata yang dikemas secara profesional. Maknanya profesional itu seperti apa? Ya, sudah dipikirkan bagaimana cara transportasinya, sudah dipikirkan bagaimana cara akomodasinya, ya, sudah dipikirkan bagaimana cara memandu wisatawannya, sudah dipikirkan bagaimana cara mengemas wisata itu agar menarik. Nah, hal itu saat itu bergabung menjadi suatu sistem maka dikatakan sebagai ekowisata. Lingkungan mendukung, sumber daya manusia mendukung. Nah, artinya bahwa alam dan manusianya mendukung menjadi suatu konsep wisata yang profesional, maka dikatakan sebagai ekowisata. Nah ini, ekoturism itu merupakan bagian besar ya dari sustainable tourism yang memiliki cakupan yang lebih luas. Ya. Jadi di dalam sustainable tourism itu ada business travel tourism, beach tourism, ya, sun tourism, ya. Lalu di sini ada gabungan ya antara rural tourism dan juga natural tourism serta cultural tourism. Artinya apa? Kesempatan dari proses tourism ini sendiri itu merupakan bagian besar dari sustainable tourism. Artinya bahwa tourism yang berkelanjutan, wisata yang berkelanjutan. Artinya bahwa wisata itu tidak hanya sebatas musiman saja, tetapi bahwa wisata itu senantiasa sustainable, berkelanjutan dari tahun ke tahun. Nah, itu. Berikutnya adalah karakteristik dari operasi jasa ekowisata. Efisien dan ramping ya. Jadi ekowisata itu membutuhkan efisiensi dan rampingnya dari suatu manajemen baik itu sumber daya alam manusia maupun manajerialnya. Terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Biasanya dalam ekowisata itu ya akan ada gabungan ya kelompok misalnya bahwa di desa itu dikelola oleh warga desa di lingkungan sekitarnya, katakanlah ada sekitar 25 orangan ya. Sehingga ada yang tukang parkir, ada yang tukang loket, ada yang memandu wisata, ada yang maintenance wisatanya ya itu ya. Jadi merupakan suatu kelompok-kelompok kecil. Akomodasi kurang dari 100 tempat tidur ya. Ini kadang UKM lokal juga akan ditunjang oleh tadi adanya ekowisata itu akan menunjang adanya tumbuhnya dari penginapan ya. Jadi losmen dan juga
penginapan-penginapan yang ada di sekitar wisata itu, dan di mana jumlahnya dari total penginapan biasanya akan kurang ataupun tidak banyak, ya sekitar 100 tempat tidur. Ya. Unsur pendidikan yang sistematis dan komprehensif, jadi tidak hanya sektor wisatanya saja, tetapi bahwa edukasi dari wisata itu juga harus ditonjolkan, ya rebrandingnya juga harus ditingkatkan, memerlukan specialist guide yang terampil, pintar, dan berdedikasi. Ya. Jadi menjelaskan, nanti akan merekrut pendidikan melalui pendidikannya dari sisi bahasa misalnya, ya merekrut guide-guide yang memang memiliki kecakapan dari bahasa, baik bahasa asing, ya biasanya kan kalau di ekowisata ya ataupun tempat-tempat wisata, bahasa itu menjadi hal yang penting, ya. Bahasa yang umum tentu Inggris, ya, nomor dua mungkin China, ya, lalu bahasa yang ketiga mungkin apa namanya Arab. Nah itu suatu hal yang memang harus dimiliki oleh seorang spesialis guide itu sendiri, ya. Stakeholder tourism itu seperti pemerintah, ya. Pemerintah juga hadir di situ. Wujudnya apa, ya? Memberikan jalan yang bagus, ya. Kalau kita bisa ambil contoh bahwa di Gunung Kidul misalnya, ya, di Gunung Kidul itu memiliki, saat kalian ingin ke pantai, ya, akses sampai menuju pantai itu sudah sangat luar biasa bagus sekali, ya, jalan-jalannya sudah bagus, ya. Dari sisi penginapannya sudah ada, swasta ada di situ, LSM, penduduk lokal juga mendukung, ya, perguruan tinggi seperti Untidar ini juga mendukung, ya, nantinya, ya. Kenapa kok mendukung seperti perguruan tinggi? Ya contohnya adalah pengembangan dari sektor wisatanya. Orang-orang pemerintah itu kadang memerlukan pendapat, pandangan dari para praktisi di bidang pendidikan, akademisi, dan lain sebagainya, ya, organisasi internasional. Nah, ini adalah beberapa gambaran pengalaman praktis dari desa wisata yang ada. Jadi produk dan jasa ekowisata Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru. Nah ini BTS ini, ya. BTS bukan K-pop Korea loh, ya. Nah, berikutnya adalah produk dan jasa, pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya. Artinya bahwa kalau kalian bisa berkunjung ke Bromo, ya pernah berkunjung ke Bromo, ya di situ ada flora faunanya, ada lautan pasir, ya ada sunrise, ya kalian bisa melihat sunrise-nya, ada savananya, ya ada Ranupane, ada Ranukumbolo yang biasa digunakan untuk syuting, ya lalu budaya Tenggernya, ya upacara Kasodo dan Karo. Nah, artinya bahwa ini gabungan dari adanya suatu lingkungan yang memang diekspos dan juga budaya yang juga diekspos. Manfaat landscape-nya, pendakian gunung, ya bagi yang suka mendaki gunung, ada Gunung Semeru, Bromo, ya Batok, off-road, ya trekking lautan pasir, savana, dan para layang. Nah ini tentu efek sampingnya, ya kalau di Bali kan juga sama, ya artinya bahwa Bali itu ya pemandangan utamanya, tetapi sisi lain ada sportnya, ya melalui para layang, paragliding, dan lain sebagainya, ya. Melalui hiburan-hiburan malamnya katakanlah bagi turis itu juga merupakan manfaat multiplier-nya lah, ya istilahnya seperti itu, ya. Lalu dari sisi akomodasi dan fasilitas pendukung, ya di situ ada hotel, homestay, restoran, ya makanya contohnya juga di Magelang, nantinya kita akan ambil contoh Magelang, ya nantinya. Tentu ini merupakan multiplier-nya, ya tidak hanya dari sisi pemandangan dan budaya, tetapi keuntungan yang didapat itu bisa dari sektor lainnya seperti akomodasi dan layanan pendukungnya, ya. Pemerintah di sini hadir melalui apa? Lembaga-lembaga yang ada di pemerintah, ya contohnya ya tadi yang sudah hadir di sektor wisata ya tentu adalah Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pariwisata dari sisi kelembagaan itu bisa sampai di sektor di level kabupaten atau kota melalui dinas pariwisata, ya artinya apa, mereka hadir, pemerintah hadir dalam bentuk kelembagaannya dari sisi formalnya pemerintah maupun sisi non formalnya itu dari swasta yang hadir di dalam pengelolaan ekowisata, ya. Peralatan dan perlengkapan, ada pemandu wisata, off-road, sewa kuda, ya. Pendidikan, ada penelitian kearifan lokal, dan penghargaan tidak ada secara formal, artinya bahwa
tentu penghargaan di situ akan menciptakan suatu rebranding. Ya. Kenapa dibutuhkan penghargaan itu? Maka saat penghargaan itu didapat, maka rebranding dari suatu wisata itu akan terangkat. Contohnya apa? Bahwa kalau kita pernah mendengar Borobudur misalnya, ya, Borobudur sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, nah, itu suatu rebranding, ya, bahwa saat ini sudah tidak masuk, tetapi masih masuk sebagai cagar budaya dunia, ya, tetapi itu juga tetap sebagai bentuk rebranding dari Borobudur agar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ya. Mungkin saat ini bagi kalian di kawasan Borobudur, ya, nanti bisa sedikit tahu bahwa memang Borobudur nantinya akan dikonsep seperti halnya apa namanya Mekah, ya, ataupun Ka'bah yang ada di Mekah, ya. Jadi kalau Ka'bah di Mekah kan sebagai pusat dari ibadah dari para umat Muslim. Nah, kalau di Borobudur ya nanti sebagai pusat dari ibadah bagi para umat Buddha. Nah, harapannya seperti itu, ya. Jadi memang kita punya suatu nilai tambah. Ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di situ ada Gunung Bromo, Ngadisari, Ranupane, dan Ngadas, ya. Jadi Gunung Bromo itu suatu pegunungan yang sangat luas, ya, di mana banyak sekali gunung-gunung yang berjajar di samping kanan kiri. Dan ada gunung apa itu namanya di Probolinggo itu, ya, di perbatasan Probolinggo Banyuwangi itu, ya. Lalu berikutnya, ya, ini gambar-gambarnya. Ini petani ngadas bercocok tanam pada lereng tajam. Ini juga menjadi suatu pemandangan yang menarik. Jadi walaupun ini suatu rutinitas, tetapi ini bisa dijadikan sebagai objek wisata. Ya. Jadi orang lain itu takjub gitu loh melihat kondisi dari masyarakatnya yang luar biasa. Petani yang bisa menanam padi atau tanamannya di lahan yang vertikalnya dari sisi sudutnya itu sangat vertikal sekali. Nah, itu suatu hal yang luar biasa sekali, ya. Berikutnya adalah komoditi lokal ngadas yang eksotik, ya. Jadi ada beberapa produk-produk yang eksotik itu juga harus ditonjolkan. Dan di sini pemerintah hadir. Dalam bentuk apa? Ya, Kementerian Koperasi dan UKM, ya, mulai mengelola bagaimana UKM-UKM di desa itu bisa tumbuh untuk bisa menjadikan produk yang awalnya tidak dipandang oleh orang tetapi menjadi komoditas khas dari daerah tersebut, ya. Berikutnya Jeep, ya, ini off-road, ini juga sebetulnya sudah banyak ini, ya, di daerah kita gitu kan, ya. Nah, ini beberapa gambarnya, ada puncaknya, ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau di daerah Magelang, ya, tentu tidak lain tidak bukan ada di pusatnya, ada di Kecamatan Borobudur, ya, melalui Desa Candirejo, dalam hal ini adalah lingkup dari Borobudur itu sendiri. Ada Bukit Menoreh, ya, Watu Kendil, Kali Progo, Tempuran, Borobudur, tradisi Jawanya, ya, Nyadran, Sedekah Bumi, ya. Ini merupakan kesenian lokal yang memang sebetulnya kalau digali secara maksimal, ya, itu merupakan hal yang menarik bagi orang lain, ya. Mungkin bagi kita tidak menarik, tetapi bahwa ini merupakan potensi yang luar biasa untuk orang-orang kota. Ya, kenapa kok di Borobudur, ya, ada itu, ya, apa namanya transportasi itu, ya, apa namanya VW itu, ya. Nah, kadang VW itu ya memang apa sih menariknya, mau cuman jalan-jalan gitu, ya, kalau kalian udah biasa gitu kan, ya. Tapi setelah saya teliti, ya, memang saya pernah mengikuti dari belakang, itu ya akan menarik bagi orang kota yang tidak pernah merasakan sensasi, ya, menaiki mobil dengan atap terbuka di wilayah pedesaan yang asri gitu loh. Nah, itu suatu hal yang luar biasa dan memang harus terus digali dan diupdate, ya. Jadi tidak hanya itu saja, tetapi perlu update yang senantiasa terus-menerus. Dan saat ini sudah mulai berbenah, ya, kalau kalian mulai di Borobudur, ya, dari awal masuk jalan Magelang Jogja, ya, itu sudah ada lampu yang banyak sekali, ya. Saat malam bagus dan juga jalan juga sudah luar biasa, ya.
lalu memunculkan efek multiplier-nya. Ya. Contohnya apa? Yaitu homestay. Ya. Kantor Koperasi Desa Wisata Candi Rejo ini juga merupakan multiplier, artinya bahwa homestay ya saat ini sudah banyak kita temui di Borobudur ya, bahkan memiliki berbagai macam homestay yang pilihannya dari yang murah sampai yang mahal ya. Pemandu wisata ya, pelatihan memasak ini juga penting ya, berlatih gamelan. Nah, ini bagi kita ini apa sih itu gitu kan ya. Tetapi bagi orang lain, orang desa saat diberikan kursus melatih gamelan dengan price yang menurut kita itu tidak masuk akal ya, katakanlah 500.000 untuk 1 minggu ataupun untuk full 2 hari kursus gamelan, katakanlah itu kan suatu hal yang itu ngapain kok gitu dikursuskan, tapi bagi orang lain itu suatu hal yang menarik dan menarik minat dari wisatawan. Ya. Nah ini ya desa ekowisata Candi Rejo. Ini ada yang dari Candi Rejo enggak ini? Ini kapan-kapan teman-temannya ini diajak ke situ ya Mbak atau Mas ya ini ya, yang dari Candi Rejo ini ya. Nah ini mungkin ada bapak atau mbahnya ini mungkin ya di desa Candi Rejo. Artinya bahwa tidak hanya di desa Candi Rejo, bahwa banyak di wilayah Candi Borobudur itu perlu dan memang memiliki potensi yang luar biasa. Tapi saya ambil contoh di sini adalah Candi Rejo, dalam hal ini adalah koperasinya. Nah di sini adalah kita bisa ambil contoh, walaupun di tahun 2011 tentu sampai sekarang pun pasti akan memiliki potensi yang luar biasa, bahwa dari keuntungan yang didapat, contohnya ya SHU ini ya, dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, bahkan meningkatnya itu sangat drastis sekali, hanya dalam kurun waktu 10 tahun bisa meningkat hampir berapa ratus persen itu ya, banyak persennya. Artinya bahwa tentu ini merupakan potensi yang luar biasa, dan kalian bisa hadir di situ ya. Kalian sebagai sarjana ekonomi nantinya ya tidak harus melulu menjadi pegawai bank dan lain sebagainya, tapi nanti juga bisa mengelola dari koperasi misalnya, ataupun membuat suatu konsep unik dari wisata sendiri. Misalnya ya contohnya itu ya yang ada di Swarga Bumi misalnya. Kalian membentuk suatu konsep lainnya lah ya. Rumah makan misalnya ya, warung makan yang memang berkonsep eksotis ya dan murah, itu yang tentu menjadi daya tarik kalian, yaitu konsep pembangunannya itu ditentukan dari inovasi dan pengembangan produk jasa. Kadang ya itu tadi, kita terlena dari suatu keberhasilan sesaat, ya, tetapi tidak mampu berinovasi untuk bisa mengembangkan wisata-wisata ke depannya itu seperti apa sih. Eranya saja berubah, tentu wisata juga akan memiliki era yang berubah-ubah. Peningkatan kewirausahaan dan pemberdayaan produk. Nah, berbasis layanan homestay. Jadi homestay-nya itu dimaksimalkan. Homestay tidak hanya sekedar saat ini itu menginap itu tidak hanya sekedar tidur saja, tetapi bagaimana cara mengembangkan penginapan atau homestay itu menjadi penginapan yang dalam artian adalah tidak hanya menginap tetapi juga mendapatkan nilai lebih. Contohnya apa? Makanannya ya itu kalau menginap di situ makanannya tuh enak banget. Nah, katakanlah seperti itu ya. Lalu berikutnya pemandangannya ya. Kalau menginap di situ pemandangan ada sunrise-nya, ada sunset-nya ya. Di pinggir tebing ya. Kalau malam nanti ada putih-putih misalnya jalan. Nah, itu satu pemandangan yang menarik ya. Karena apa ya? Karena tidak ada di kota mungkin yang lompat-lompat putih-putih malam-malam nggak ada. Di situ ada. Nah, itu pemandangan menarik. Berfungsinya kepemimpinan dan organisasi koperasi untuk mengawasi visi konservasi budaya dan lingkungan. Nah, ini koperasi yang merupakan bentuk dari kelembagaan, ini juga memegang peranan penting dari segala sektor ya, apalagi di sektor pariwisata ya. Artinya harus ada yang mengontrol, harus ada yang memberikan ide, harus ada yang memberikan pelatihan. Makanya di situ lembaga dalam bentuk organisasi koperasi ini harus berjalan. Tersedia infrastruktur memadai, promosi dan kerjasama ya. Jadi kadang
Jogja dan juga Magelang dalam hal ini adalah Borobudur itu menjadi second choice ya dari para pelancong dari luar negeri. Kenapa ya? Kadang paket yang ditawarkan dari orang luar negeri itu adalah satu paket. Kalau tidak satu paket, Jogja dan Magelang itu nggak akan didatangi oleh turis luar negeri. Jadi biasanya menawarkan konsep Bali, Jogja. Ya. Itu nanti akan ditawarkan satu paket. Kalau tidak, ya mereka akan ke Bali saja. Mereka tidak akan ke Jogja, mereka tidak akan ke Borobudur. Karena apa? Di Bali saja itu sudah komplit dari sisi lingkungan, budaya, dan juga pemandangannya. Ya. Sehingga promosi dan kerjasama ini harus terus dijalin. Ya. Oke. Itu untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini tentang pembangunan desa melalui ekowisata. Ya. Harapannya kalian nanti bisa memfasilitasi, memberikan pandangan, memberikan ide dari desa kalian. Ya. Nah, desa kalian itu nanti konsepnya mau dibikin seperti apa sih agar menarik ya? Tentu kalian bisa melalui organisasi kelembagaan Karang Taruna misalnya. Kalian bisa urun ide kalian ke dalam lembaga-lembaga informal ataupun formal seperti itu ya. Jadi lainnya itu nanti bisa digarap. Kira-kira desa saya itu potensinya apa sih? Oh, mas-masnya ganteng-ganteng misalnya. Berarti ya dibuatkan suatu warung makan ya nantinya konsepnya nanti yang pramusajinya itu mas-masnya yang ganteng-ganteng gitu ya dengan kostum yang aneh-aneh misalnya atau lain sebagainya, pemandangannya luar biasa. Tentu kalian harus berpikir seperti itu di era saat ini karena ya itu tadi bahwa era saat ini itu tidak harus bekerja itu dari kantor ya, bahkan dari rumah pun itu nanti tetap bisa melakukan pekerjaan. Walaupun nanti dampaknya ya nanti akan ada dari tetangga itu ya itu tidak bekerja tapi kok banyak uang gitu kan ya. Dikira ngepet gitu kan ya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Silakan untuk bisa dihidupkan kameranya untuk bisa saya screenshot ya. Ya, oke ya. Berikutnya saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Harapannya saya juga mohon maaf kepada kalian atas segala kesalahan dan kalian juga saya maafkan atas segala kesalahannya. Artinya nanti kembali ke fitri ataupun suci kembali dan ya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan itu yang paling utama dan kembali beraktivitas lagi di kampus ya. Ini minggu depan merupakan minggu pertemuan terakhir ya sebelum UAS dan nantinya sesudah itu kalian ujian dan juga mengakhiri semester genap ini ya untuk bisa masuk ke semester gasal di tahun akademik berikutnya. Semoga